sonat farjaha, walati dan tentang seorang wanita. Jadi artinya wadkur Maryama allati ahsonat farjaha, dan ceritakan wahai Muhammad tentang Maryam yang mana dia adalah seorang wanita ahsonat yang menjaga dia farjaha pada kemaluannya. Jadi ahsonat farjaha ya tidak melakukan perzinaan. Panafahna maka meniup kami Allah fiha di dalam Maryam allati ahsonat farjaha min ruhina dari ruh kami Allah. Jadi ai Jibril haisu nafakho fi jaibi dir'iha. Jadi Jibril meniup di kerah bajunya Maryam, fahamalat bi Isa, kemudian dia hamil anak bernama Isa. Wa ja'alnaha dan menjadikan kami Allah ha pada Maryam, wa ba'naha dan putranya Maryam ayatan sebagai ayat. Ayat artinya tanda kekuasaannya Allah lil alamin bagi seluruh alam. Bahwa Maryam bisa melahirkan anak tanpa sentuhan seorang laki-laki. Tuh. Jadi nikah ya ndak, zina juga tidak, tapi bisa punya anak. Jadi ini sebagai menyempurnakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sudah ada. Jadi Adam itu diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Ya kan? Kalau Hawa diciptakan ada lelakinya tanpa ibu. Kalau seluruh manusia ada bapaknya, ada ibunya. Nah, terus kalau Isa ada ibu tanpa bapak. Sudah lengkap. Tuh. Tuh lengkap sebagai bukti bahwa memang betul-betul Allah Maha Kuasa. Inna hadhihi sesungguhnya ini agama Islam iku ummatukum agama kalian, umatan agama wahidatan yang satu. Jadi agama Islam ini agama yang satu. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama ya satu itu. Agamanya para nabi itu ya satu itu, yaitu agama Islam. Nah, terus kita yang ngaji ini diomongi bahwa agama itu ya satu itu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ya ini agama Islam ini adalah agama kalian, agama yang satu. Jadi tidak perlu berpecah belah macam-macam.
kakean model ndak usah. Wa ana dan utawi aku iku rabbukum Tuhan kalian. Pak buduni maka menyembahlah kalian nih padaku. Nah, silahkan kalian menyembah padaku. Wa taqatta'u dan takotoa itu ya putus-putus atau pecah-pecah mereka. Amrohum pada perkara mereka. Bainahum di antara mereka. Merekanya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ai tafarroku amrodinihim. Mereka memecah belah perkara agama mereka sendiri. Mutakhalifi nafih. Mereka berselisih di dalam masalah agama itu. Itu. Ya sesuai dalilnya memang di agama Yahudi pecah menjadi 72. Walaupun sama-sama Yahudinya, aslinya mereka juga tidak rukun. Ya, terjadi pecah belah. Nah, Nasrani juga sama, pecah belah menjadi 72. Nah, kita itu sebenarnya dinasehati dalam ayat yang baru saja dibaca, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kita ndak usah ikut-ikut orang Yahudi, ndak usah ikut-ikut orang-orang Nasrani. Ya, dijaga persatuannya, kerukunannya, kekompakannya agar tidak pecah belah. Walaupun dalilnya ya pada akhirnya ada. Agama Islam pecah belah menjadi 73. Jadi sintani wasab'una finnar wa wahidatun fil jannah wahyal jamaah. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad ya sudah dinasehati seperti itu. Kulun utawi semuanya. Ilaina pada kami Allah. Bainahum di antara mereka. Kulun utawi semuanya. Ilaina pada kami. Kami Allah iku rajiun. Orang-orang yang kembali terus dibalas sesuai amal ibadahnya masing-masing. Ya kalau nuruti perselisihan perdebatan endi sing bener di dunia loh ya. Ya percuma, aslinya itu ya percuma. Jadinya itu debat kusir. Karena kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu pasti merasa bangga dengan apa yang ditetepi. Kabeh ya rumangsane bener, rumangsane kan gitu kan. Disalahke ya moh, wani ngeyel. Nek dituruti debat ya sampai seminggu ya gak mari debat terus. Ya tiwas kesel kan gitu kan. Itu. Lah nanti kulun ilaina rojiun. Jadi semuanya lah kembalinya mereka itu pada kami Allah. Nanti yang memutuskan Allah. Sopo sing bener, sopo sing salah. Faman maka barang siapa yakmal yang beramal diaman minas solihat dari berbagai macam amalan baik. Wahwa dan utawi man iku mukmin, orang yang beriman. Fala kufrona maka tidak ada kebatilan, ya tidak ada kebatilan. Lisa'yih terhadap amalannya man.
Artinya labut lana lisawabi amalih. Jadi tidak ada kesia-siaan di dalam pahala amalannya. Jadi fala kufrona lisa'yi artinya labut lana lisawabi amalih. Jadi tidak ada kesia-siaan terhadap pahala amalannya itu. Wala yudhayya'u say'un min jazaih, dan tidak ada yang disia-siakan sedikit pun dari balasannya. Jadi kalau labut lana lisawabi amalih itu kaitannya dengan ya pahalanya ya tidak disia-siakan. Kemudian wala yudhayya'u say'un min jazaih, tidak disia-siakan sedikit pun dari balasannya. Ya. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah lahu padaman iku katibun, zat yang menulis, semuanya tertulis rapi. Ya. Kalau baik harus dapat pahala ya dikasih pahala. Kalau buruk ya tetap ditulis buruk. Jadi wala yudhayya'u say'un min jazaih. Wa haramun, dan haram ala qaryatin atas suatu desa ahlaknaha yang merusak kami Allah pada desa. Anahum, sesungguhnya mereka iku layar jiun. La itu la zaidah. Artinya yarjiun, kembali mereka, kembali pada dunia lagi. Qala Ibnu Abbas mumtaniun ala ahli qaryatin ahlaknahum. Jadi dicegah atas penghuni desa yang sudah kami hancurkan, an yarji'u ba'dal halaki ilad dunya marrotan saniyah, apabila mereka kembali lagi ke dunia setelah disiksa untuk kedua kali. Itu nggak bisa. Ya. Jadi haram bagi penduduk desa yang telah kami rusak untuk kembali lagi ke dunia untuk yang kedua kali. Nah, sehingga annahum layar jiun. Nah, sesungguhnya mereka kembali ke dunia itu enggak bisa. Istilahnya la zaidah gitu. Kata sehingga idza futihat, ketika dibuka sopo Ya'juju Ya'jud wa Ma'jud dan Ma'jud. Ini min auladi Yafis. Jadi Ya'jud Ma'jud itu masih keturunan Yafis bin Nuh. Yafis itu Abid Turk. Jadi leluhurnya orang Turki. Ya. Wahum, dan utawi mereka mingkul lihadabin, dari setiap tanah yang tinggi. Hadab itu artinya adalah murtafiun minal ard, di tanah yang tinggi. Yansilun, bersegera mereka. Jadi yansilun bimakna yusriuna fil masyi ilal fasadi. Jadi mereka bersegera
berjalan untuk membuat kerusakan. Jadi waktu belum ditutup oleh Dzulqarnain, mereka itu kan kanibal. Manusia makan manusia. Nah, kelak di hari kiamat mereka muncul, karena kekanibalannya ya muncul. Seada-adanya manusia dimakan. Sampai yes, kuburan-kuburan nih dioker-oker. Ya, termasuk mungkin jadi hikmahnya kenapa umat Islam itu kuburannya tidak perlu tinggi-tinggi, cukup ditandai batu dan apa gitulah. Itu ya biar tidak dioker-oker, basa Jawane dioker-oker karo Ya'jud Ma'jud. Digali, digolek-goleki balung-balunge, dipangan. Ya, karena ya seperti itu. Wong dulu aja jumlahnya masih sedikit, itu mereka makan orang, apalagi nanti menjelang kiamat mereka dilepaskan. Yes, muncul, sudah lebih parah lagi. Dan nyatanya betul, nanti Nabi Isa dan orang mukmin tidak sanggup melawan Ya'jud Ma'jud itu. Tidak sanggup, sembunyi. Mereka sembunyi. Nabi Isa sesudah bunuh Dajjal. Sudah bunuh Dajjal, terus ya sempat sedikit menikmati apalah kemenangan. Ya kemenangan yang sifatnya terharu. Sifatnya terharu setelah perjuangan panjang menghadapi Dajjal itu. Ya, orang iman waktu itu ya sedih betul. Ya kalau Nabi Isa tinggal turun terus bunuh Dajjal selesai. Tapi orang iman yang waktu itu di dunia kan ya sedih. Anak istrinya ada yang jadi pengikut Dajjal. Ya kan? Harta bendanya habis. Terus dia harus terlantar. Nggak ada makanan. Sementara pengikut-pengikut Dajjal itu kaya raya. Ya kan? Begitu Isa datang, Dajjal dibunuh. Ya, ya suka campur duka. Nah, bahagia ya campur sedih gitu. Tidak lama kemudian Ya'jud Ma'jud muncul. Ayo wes saya sendelik ayo wes sendelik kan gitu kan. Sembunyi itu. Keadaannya seperti itu. Ya. Ini sebelum kiamat. Waqtaroba dan mendekat apa al-wa'du janji al-haq yang hak. Jadi waktunya mendekat, ya, yaitu hari kiamat. Jadi kalau koruba itu dekat, kalau iktaroba itu mendekat. Nek makna pase loh ya. Sama-sama benar. Kalau kiamat dibilang dekat ya memang pasti terjadi. Kalau mendekat ya memang waktunya semakin dekat. Ya, semakin lama semakin dekat. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tahun, 2 tahun, ya, nggak ngerti-ngerti kiamat. Kiamat. Fa'idha maka ketika itu. Fa'idha maka ketika itu, dia adapun cerita
Hiya itu rujukannya al-kisah, ceritanya gitu loh. Huwa utawi hiya utawi ceritanya iku sakhisatun, melirik, tahu melirik, motone mecicil, saking takutnya, mendelik, melirik. Apa absarul ladina, matanya orang-orang atau pandangannya orang-orang kafaru yang kafir mereka. Jadi saking takutnya. Mereka berkata, ya wailana, wahai celaka kami. Qad kuna, sungguh ada kami waktu di dunia, iku fi ghaflatin, di dalam lale, min hadza, dari ini hari. Min hadza bermakna min hadzal yaum, dari ini hari. Waduh, celaka ini. Hari ini ternyata ada betul. Dan sayangnya kami waktu di dunia melalaikannya. Bahkan kuna ada kami iku dzalimin, orang-orang yang melakukan kedzaliman. Ya. Bahkan kami melakukan kedzaliman, rasul yang seharusnya kami percaya malah tidak kami percaya. Rasul yang seharusnya kami agungkan malah kami usir, ada yang kami bunuh, kan gitu. Penyesalannya di situ. Inakum, sesungguhnya kalian ahli Mekah, ini manusianya, wama, dan apa-apa tak budun yang menyembah kalian, min dunillah, dari selain Allah, iku hasobu jahanam, bahan bakarnya neraka jahanam. Antum, ya kalian, laha pada jahanam, ya utawi kalian, laha pada jahanam, iku waridun, orang-orang yang datang, artinya masuk. Jadi waridun bermakna dakhilun, dakhilun nafiha, masuk di neraka jahanam itu. Jadi sungguh kalian dan apapun yang kalian sembah dari selain Allah itu menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Lah kalian, ya kalian itu ya masuk ke neraka jahanam betul. Itu. Jadi innakum wama tak butuh namin dunillah hasabu jahanam antum laha waridun. Ini mansuh. Nasehnya surat Al-Anbiya juga ayat 101. Kan ceritanya orang-orang Mekah itu tidak terima. Ya kan? Terus tanya ke orang Yahudi, gimana caranya bisa membantah Muhammad? Terus orang Yahudi gini, kamu bilang ke Muhammad, katanya Nabi Isa kan masuk surga. Terus orang Nasrani nyembah Isa. Kan janggal. Katanya kalian dan apapun yang kalian sembah masuk neraka jahanam, jadi bahan bakarnya neraka. Terus nasib Isa ya apa? Sing disembah karo wong-wong Wong Yahudi acane pinter. Pinter ngeyel maksudnya. Pinter ngeyel. Nah, sehingga tidak semua yang disembah selain Allah itu masuk neraka. Contohnya Nabi Isa tetap masuk surga.
walaupun disembah oleh orang Nasrani. Itu. Sehingga nasihnya adalah innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Jadi orang-orang yang memang ya sudah ditakdirkan baik, memperoleh kebaikan dari kami Allah, nah mereka ya dijauhkan dari neraka. Contohnya Nabi Isa itu. Nah, itu pinter orang Yahudi, pinter golek celah. Golek celah digawe bantah itu, pinter Yahudi. Ya kan? Kamu tanya ke Muhammad, katanya orang yang nyembah dan yang disembah jadi bahan bakarnya neraka, kan gitu kan. Lah terus gimana itu nasibnya Isa? Katanya Isa masuk surga, tapi kan dia disembah oleh orang Nasrani. Apa dia harus masuk neraka gara-gara disembah oleh orang Nasrani? Wes kadung seneng iku. Wong Yahudi karo wong Quraisy ya wis Muhammad kalah iki nek debat iki kok. Nah, ternyata Allah menurunkan ayat 101. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Laukana seandainya ada sopo haula demikian itu para berhala. Iku alihatan sesembahan yang hakiki. Piro-piro sesembahan kang hakiki. Mawaroduha tidak akan datang atau masuk mereka pada neraka. Dong nyatanya ya masuk neraka kok. Kalau memang para berhala itu betul-betul sesembahan yang hakiki, tentunya mereka tidak masuk neraka, bisa menyelamatkan diri mereka dari neraka. Atau kalau perlu mereka yang punya neraka, ya kan? Oh, nyatanya mereka masuk ke dalam neraka. Berarti mereka bukan sesembahan, bukan sesembahan yang hakiki. Nah. Wakulun dan utawi semuanya, baik yang menyembah maupun yang disembah, minal abidin wal makbudin. Jadi abidin ini orang yang nyembah, makbudin yang disembah. Fiha di dalam neraka jahanam iku kholidun, orang-orang yang kekal. Lahum iku bagi mereka, lahum iku bagi mereka fiha di dalam apa jahanam zafirun utawi apa zafir itu ya teriakan yang keras, ya ya teriakan sambat itu. Wah, lah sing bengok ora siji tok akeh. Zafir. Wahum dan utawi mereka fiha di dalam neraka iku layas maun, tidak mendengar mereka, tidak mendengar apapun kecuali ya teriakan mereka sendiri itu. Jadi karena sangat kerasnya suara mereka, teriak-teriak di neraka, nah mereka itu tidak mendengar apa-apa selain ya suaranya itu. Jadi layas mauna sayan.